Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Utami Putri, NIM 11970300025, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Fisika. Di video kali ini, saya akan mereview jurnal yang telah saya baca, yaitu dengan judul Simulasi Numerik pada Aliran Tanah menggunakan Collocation Finite Element Method, di mana ini untuk melengkapkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Fisika Komputasi Lanjut. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas 4 bab, yaitu yang pertama, Introduction dengan subbab air tanah dan metode finite element. Yang kedua ada metodologi, yaitu Unsteady Collocation Finite Element Method. Yang ketiga ada Result, yaitu solusi numerik dan analitik dan simulasi aliran tanah. Serta yang terakhir yaitu Conclusion, atau kesimpulan dari keseluruhannya. Yang pertama, kita masuk ke Introduction. Baik, untuk yang pertama yaitu subbab air tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang paling berharga meskipun banyak yang tidak pernah melihatnya. Air mengalir melalui media berpori seperti batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang berbeda. Salah satu media berpori yaitu tanah yang mempunyai daya resapan air tinggi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada gambar satu, ini merupakan ilustrasi dari lapisan jenuh dan tajenuh pada air tanah. Air tanah merupakan semua air yang berada di bawah permukaan tanah. Jadi mengalirnya air dalam tanah itu dikarenakan adanya perbedaan tinggi hidraulik di dalam tanah. Nah, zona air tanah ini terbagi menjadi 2, yaitu ada zona saturasi atau lapisan jenuh dan zona aerasi atau lapisan tajenuh. Nah, untuk yang pertama yaitu zona saturasi atau lapisan jenuh air merupakan lapisan tanah yang seluruh ruang porinya terisi penuh oleh air. Sedangkan zona aerasi atau lapisan tajenuh ini merupakan lapisan tanah yang sebagian ruang porinya terisi oleh air dan selebihnya terisi oleh udara. Nah, lapisan jenuh dan tajenuh air dibatasi oleh muka air tanah. Jadi bisa kita lihat di sini, ini merupakan lapisan tajenuh air dan ini merupakan lapisan jenuh air. Kemudian di dalam makalah ini yang sudah saya baca, simulasi yang digunakan untuk memprediksi letak berkumpulnya air dan tepat atau tidaknya itu menggunakan metode Collocation Finite Element yang digunakan untuk simulasi aliran air tanah. Jadi metode finite element ini merupakan metode untuk menyelesaikan beberapa persamaan diferensial parsial yang digunakan pada bidang teknik. Nah, di sini metode finite element ini digunakan yaitu Collocation Finite Element. Jadi metode ini akan menghampiri persamaan aliran air tanah dalam satu dimensi. Jadi persamaannya kita lihat yaitu SS do H per do T sama dengan K dalam kurung do pangkat H per do XI do XI. Nah, dengan S di sini adalah specific storage atau nilai ini didapatkan dengan membagi koefisien penyimpanan dengan ketebalan aquifer. Nah, kemudian di sini ada K. Nah, K di sini adalah konduktivitas hidrolik. Di sini ada H di sini yaitu tinggi air tanah dengan satuannya meter, dan di sini ada T yaitu waktu dengan satuannya second. Jadi aliran air tanah akan dihampiri dengan solusi CFEM tadi karena persamaannya itu memiliki orde yang tinggi. Nah, selain itu CFEM memiliki kelebihan proses komputasi yang cepat. Jadi setelah saya baca jurnal ini memiliki tujuan yaitu untuk mensimulasikan metode tersebut pada kasus aliran air tanah serta simulasi pada unsteady state
lalu membandingkan solusi numerik dan solusi analitiknya dengan metode separasi variabel. Masuk ke subbab yang kedua, yaitu metodologi, yaitu unsteady collocation finite element method. Nah, di sini metode collocation adalah satu anggota dari residual methods. Nah, jadi pada collocation itu bentuk formula yang digunakan hanya untuk steady state, yakni nilai t-nya itu nanti diabaikan, sehingga persamaannya itu sebagai berikut. Nah, di sini ada y aksen dikali x plus ky dalam kurung fungsi dari fungsi x sama dengan f, di mana 0 lebih kecil sama dengan dari x dan 1 lebih besar sama dengan dari x. Nah, kemudian di sini ada y dari fungsi 0,0 sama dengan 0, di mana y dari fungsi 1 0 sama dengan a. Nah, dengan y di sini itu adalah fungsi CD-nya dan Q di sininya itu adalah konstanta dan F-nya di sini adalah fungsi. Nah, kemudian kita asumsikan fungsi yang tadi itu adalah solusi dari hampiran persamaan 2. Jadi kita dapatkan persamaannya sebagai berikut. Y fungsi X sama dengan C1X plus C2X dalam kurung X min 1 plus C3X kuadrat dari fungsi X min 1. Y aksen dari fungsi X sama dengan 2C2 plus C3 dikali 6X min 2. Nah, kemudian dengan Y dari fungsi X itu disebut sebagai trial function yang dipilih. Jadi nilai residual pada CFEM ditentukan seperti ini. R dari fungsi X sama dengan Y aksen plus QY min F sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bisa substitusikan persamaan 4 pada persamaan 5 dan memilih nilai X di antara 0 lebih kecil sama dengan X dan lebih besar dan 1 lebih besar sama dengan dari X dengan delta X yang sama, sehingga dipilih X1-nya itu sama dengan 1/3 dan X2-nya itu 2/3. Jadi setelah itu nilai selesaikan dari persamaan 5 sesuai dengan nilai X yang dipilih. Jadi kita akan mendapatkan sistem persamaan seperti ini. Dalam kurung 2 min 2Q per 9 C2 min 2Q per 27 C3 sama dengan min QA per 3 plus F. Maka dapat kita tuliskan menjadi 2 min 2Q per 9 C2 plus 2 min 4Q per 27 C3 sama dengan min 2QA per 3 plus 7. Nah, persamaan 6 dan persamaan 7 ini dicari nilai C yang akan disubstitusikan pada solusi CFEM dengan nilai X yang telah dipilih, sehingga kita akan mendapatkan persamaan yaitu Y fungsi X sama dengan C1X plus C2X dalam kurung X min 1 plus C3X kuadrat dalam kurung X min 1. Nah, kemudian pada penelitian ini juga akan membahas kasus aliran air tanah yang memiliki bentuk persamaan 1 yang akan disimulasikan pada kondisi unsteady, yakni nilai T-nya itu nanti kita perhatikan, sehingga metode collocation perlu adanya diskritisasi waktu pada persamaan 1 supaya serupa dengan persamaan 2.
Nah, jadi penjelasan kasusnya itu di sini kan kita menggunakan collocation ya. Maka yang pertama itu kita diskretisasi turunan terhadap T pada persamaan 1 dengan parameter H-nya itu sama dengan Y. Nah, jadi kita bisa tuliskan persamaannya menjadi SS Y pangkat N plus 1 min Y pangkat N per delta T sama dengan K dalam kurung atau fungsi dari Y pangkat N plus 1 aksen. Ini kita tulis menjadi sebagai persamaan 9, di mana persamaan ini itu sebenarnya berasal dari persamaan 1 yang ini. Kemudian selanjutnya itu bentuk persamaan dengan persamaan 9 yang tadi ini kita masukkan ke dalam bentuk mirip steady kedua ini. Maka kita tuliskan persamaannya menjadi Y pangkat N plus 1 aksen min SS per delta TK Y pangkat N plus 1 sama dengan min SS per delta TK Y pangkat N. Ini kita tuliskan sebagai persamaan ke-10. Selanjutnya kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu results atau di dalam subbabnya yaitu ada solusi numerik dan analitik serta simulasi aliran tanah. Dari yang pertama yaitu simulasi numerik. Nah, simulasi numerik itu akan dibahas mengenai analisis numerik seperti konvergensi Galat sampai simulasi aliran tanahnya. Nah, pertama di sini ada solusi numerik dan analitik. Nah, pada bagian ini akan dipaparkan simulasi numerik yang dibandingkan dengan solusi analitik menggunakan separasi variabel. Jadi bentuk solusi separasi variabel itu dapat kita lihat di sini bentuknya itu psi dalam kurung atau fungsi dari x, t sama dengan sigma k sama dengan 1 tak hingga ak sin dalam kurung k pi x per l e pangkat dalam kurung k pi per l kuadrat pi t mu t. Oke. Kemudian di sini kita dapatkan yaitu psi dalam kurung dari fungsi x, 0 sama dengan sigma k sama dengan 1 sampai tak hingga ak sin dalam kurung k pi x per l. Ini sebagai persamaan 11 dan ini sebagai persamaan 12. Nah, jadi di sini itu adanya dua solusi. Jadi solusi hampiran terhadap solusi analitiknya. Nah, maka kita diperlukan analisis keakuratan yakni atau dengan menghitung nilai error atau galat. Nah, jadi kita menganalisis galat sangat penting di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Nah, galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Jadi semakin kecil galatnya, maka semakin teliti solusi numerik yang didapatkan, serta menganalisis konvergensi solusi numerik. Nah, berikut kita akan diberikan rumus yaitu menghitung error atau galat. Jadi error sama dengan sigma in I min yi delta x. Nah, dengan konvergensinya itu menjadi error 2 per error 1 sama dengan dalam kurung delta x2 per delta x1 pangkat tau. Nah, di mana tau maka akan pindah ruas menjadi sama dengan log dalam kurung error 2 per error 1 per log dalam kurung delta x2 dibagi delta x1. Nah, jadi untuk melihat hasil perbandingan kedua solusinya, maka kasus yang akan diselesaikan dengan parameter-parameter sebagai berikut. Jadi kita dapat menyelesaikan kasus ini dengan parameter h dari fungsi x0 sama dengan sin dalam kurung px, di mana
X di sini dari 0,1 dan H dari fungsi 0,t sama dengan H dalam kurung 1t sama dengan 0, di mana t di sini lebih besar dari 0 dan Q-nya itu sama dengan 1, mu-nya itu sama dengan 1 dan L-nya itu sama dengan 1. Nah, maka solusi separasi variabel yang dihasilkan itu kita bisa lihat menjadi psi dari fungsi xt sama dengan sin dalam kurung px e pangkat min dalam kurung pi kuadrat mu t. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar 2. Nah, ini itu sebenarnya hasil dari simulasi solusi numerik dan solusi analitik dengan kondisi awal psi dari fungsi x0 itu sama dengan sin dalam kurung px. Nah, untuk kasus dengan nilai awal psi dari fungsi x0 itu sama dengan sin px, itu ternyata memiliki hasil yang serupa dengan solusi numeriknya, yaitu menggunakan metode collocation finite element. Nah, hal ini tuh sebenarnya kita bisa lihat dari gambar ini, dan detail galatnya kita bisa lihat nanti ada dalam tabel ini ya sebelumnya. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi pada gambar 2 ini kita bisa melihat nilai galat mengalami penurunan. Nah, mengalami penurunan sebanding dengan delta X yang menurun. Nah, selebihnya laju konvergensi tau yang dihasilkan memiliki nilai konvergensi tau sama dengan 2. Jadi nilai laju konvergensi yang didapatkan sesuai dengan orde turunan spatial dari persamaan satu yang di awal tadi. Nah, meskipun dalam diskritisasi waktu menggunakan first order forward difference, ini tuh sebenarnya tidak mempengaruhi laju konvergensi yang mendekati nilai 2-nya. Jadi dengan persamaan yang sama, kasus lain perhitungan menggunakan spasiasi variabel yakni kondisi awal bukan berupa fungsi. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada tabel. Nah, di sini itu ada tabel yang pertama. Nah, tabel pertama ini merupakan nilai galat solusi CFEM dengan solusi separasi variabel pada waktunya itu sama dengan 0,1 dengan kondisi awal psi dari fungsi x0 itu sama dengan sin px. Nah, di sini didapatkan nilai delta x-nya itu 5,0508 kali 10 pangkat min 5 dan seterusnya. Kemudian nilai errornya itu mulai dari 4,1254 kali 10 pangkat min 9 sampai dengan di sini kita dapatkan 6,1710 kali 10 pangkat min 13. Kemudian didapatkan nilai taunya itu teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi persamaan kasus perhitungan menggunakan spasiasi variabel itu kondisi awalnya tadi saya sebutkan bukan berupa fungsi melainkan berupa konstanta. Nah, hal tersebut itu atau ini bisa kita dapatkan itu dengan menggunakan parameter yang sebenarnya sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu di sini ada H x0 sama dengan 1, terus sini H dari fungsi 0t-nya itu sama dengan H 1t sama dengan 0, dan dimana Q-nya sama dengan 1, mu-nya sama dengan 1, dan L-nya sama dengan 1. Nah, maka solusi separasi variabel yang dihasilkan itu akan didapatkan persamaan, yaitu psi dari fungsi xt sama dengan sigma K1 M 4 per K pi sin dalam kurung K X E pangkat min K pi min K pi kuadrat mu T, dimana K-nya di sini nilainya itu adalah ganjil. Nah, kemudian hasil perbandingan solusi numeric collocation finite element method dengan separasi variabel kita bisa lihat pada gambar ini. Nah, gambar ini itu menggunakan
menggunakan kondisi awalnya, yaitu psi dari fungsi x0 itu sama dengan x,0 itu sama dengan 1. Jadi nilai galat yang dihasilkan itu sangat kecil atau errornya itu menuju 0 dan cenderung cenderung tetap. Jadi sehingga solusi numerik dan analitiknya itu sama. Nah, ini gambar 3 ini itu merupakan hasil dari simulasi solusi CFEM dan solusi analitik dengan psi dari fungsi x,0 itu sama dengan 1. Kemudian untuk mengetahui akurasi solusi numerik dengan analitik, sebenarnya kita dapat lihat ya dari nilai galatnya yang udah dihitung dari sini nih, kita dapatkan di tabel 2. Jadi tabel kedua ini tuh merupakan nilai galat solusi CFEM dengan solusi separasi variabel pada T-nya itu sama dengan 0,1 dengan kondisi awal psi dari fungsi x,0 itu sama dengan 1 dan didapatkan nilai delta x-nya itu sekian, masih sama, namun perbedaannya di sini yaitu di nilai errornya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu simulasi aliran air tanah. Maaf di sini saya ada typo sedikit. Oke, jadi pada bagian ini kita akan membahas tentang simulasi numerik aliran tanah menggunakan collocation finite element. Jadi di dalam simulasi ini, situasi keadaan ketika air sungai secara tiba-tiba mengering sehingga adanya perbedaan tekanan air dalam tanah yang mengakibatkan adanya aliran air tanah. Nah, ilustrasi penampang sungai dan air tanah kita bisa lihat pada gambar yang sudah saya paparkan di sini. Jadi ini itu merupakan ilustrasi penampang air tanah dalam bentuk 3 dimensi. Nah, solusi numerik untuk keadaan masalah ini dapat menggunakan kondisi sebagai berikut atau parameter sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini parameternya, di mana h x0 sama dengan 1, h 0,t sama dengan 1, h dari fungsi l, t sama dengan 1, di mana t-nya itu lebih besar dari 0, dengan ss sama dengan 1, k sama dengan 1, dan l sama dengan 1. Kemudian di sini kita sudah saya paparkan beberapa hasil dari simulasi groundwater flow. Jadi di sini ada macam-macam, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perbedaannya di sini mulai dari gambar yang 5. Di sini simulasi groundwater flow dengan CFM dan parameter K-nya itu sama dengan 1 dan SSS sama dengan 1. Kita dapatkan bentuknya seperti ini. Sedangkan untuk parameter K-nya itu sama dengan 0,7 dan SS-nya sama dengan 1, kita akan mendapatkan seperti ini, menuju T sama dengan 0,5 mengakibatkan penurunan tinggi air yang relatif lebih lambat. Nah, kemudian ketika parameter K-nya itu sama dengan 0,9 dan SS-nya sama dengan 1, itu kita akan mendapatkan pengaruh nilai konduktivitas hidroliknya. Jadi di sini K-nya kan sama dengan 0,9 dan S-nya itu sama dengan 1 atau konstan, di mana pada K 0,9 ini hasil penurunan tinggi air itu besar di saat T sama dengan 0,01 menuju T sama dengan 0,02. Di sini bisa teman-teman lihat, dan saat T-nya itu atau waktunya itu 0,2 menuju 0,05, dan tetapi di saat T-nya itu 0,05 menuju 0,1 itu mengalami penurunan tinggi yang relatif lebih lambat. Nah, kemudian di sini di gambar 8 yaitu parameter K-nya itu sama dengan 1 dan SS-nya itu sama dengan 1,2. Di sini menampilkan pengaruh nilai spesifik storage-nya. Dengan nilai K-nya di sini masih sama dengan 1 atau konstan, dan SS itu sama dengan 1,2. Di mana hasil penurunan volume airnya itu besar di saat waktunya itu 0,01 menuju 0,02 dan di saat waktunya itu 0,02 menuju 0,05.
Namun kita lihat di sini saat 0,05 menuju 0,01 ini itu mengalami penurunan volume air yang relatif sangat lambat. Dan yang terakhir, teman-teman bisa lihat di gambar 9 ini itu menggunakan parameternya itu K sama dengan 1 dan SS itu sama dengan 1,5. Jadi di sini sebenarnya masih sama menampilkan pengaruh nilai specific storage-nya dengan nilai K-nya itu 1 atau konstan. Jadi hasil penurunan volume airnya itu besar di saat waktunya itu 0,01 menuju 0,02 dan di saat waktunya 0,02 menuju 0,05. Tetapi di sini kita lihat di saat waktunya itu 0,05 menuju waktu 0,1 itu mengalami penurunan volume air yang relatif sangat lambat. Oke, selanjutnya ada tabel yang ketiga. Tadi kan tabel 1 dan kedua itu sudah. Dan tabel yang ketiga ini merupakan simulasi groundwater flow pada X-nya itu sama dengan 0,3 dan K-nya yang berbeda. Jadi di sini pada tabel 3 ini menyatakan bahwa H1 itu adalah tinggi air saat T-nya itu 0,01 dan H2-nya di sini tinggi air saat T-nya itu 0,02 dan H3-nya itu merupakan tinggi air saat T-nya 0,05. Nah, maaf di sini harusnya tabel keempat. Ini salah sedikit ya. Nah, jadi dari hasil simulasi tabel ketiga dan tabel keempat ini itu kita bisa lihat bahwa nilai konduktivitas hidrolik itu sangat berpengaruh. Jadi semakin besar konduktivitas hidroliknya, maka semakin cepat penurunan tinggi airnya. Jadi hal ini sesuai dengan pengertian dari si konduktivitas hidroliknya, yaitu si kecepatan air mengalir. Nah, pada tabel-tabel ini itu didapatkan untuk nilai K-nya di sini 0,7 pada saat T-nya itu 0,01 sehingga H-nya di sini itu atau ketinggian airnya itu 0,3 dan mengalami penurunan menjadi 0,05 di saat T-nya itu atau waktunya itu 0,02. Nah, untuk K 0,9 di sini itu air lebih cepat dibandingkan dengan nilai K-nya tadi 0,07 ini. Jadi pada 0,9 ini saat waktunya 0,01 tinggi airnya itu 0,67. Kemudian pada saat waktunya 0,02 itu tingginya menjadi 0,3 dan begitupun seterusnya. Kalau yang ini kan tadi K-nya yang berbeda, ininya yang berbeda. Nah, kalau ini SS-nya yang berbeda, maka dihasilkan seperti ini. Oke, kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya itu berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan, maka kesimpulannya solusi numerical allocation finite element method dapat menghampiri persamaan aliran air tanah yang baik. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan nilai galat rata-rata yang dihasilkan adalah 0,77 kali 10 pangkat min 24 dan konvergensinya mendekati 2 atau second order. Nah, jadi simulasi aliran air tanah dipengaruhi oleh nilai konduktivitas hidrolik dan specific storage. Jadi selisih penurunan volume air dengan parameter SS sama dengan 1,5 dari waktu 0,2 menuju waktu 0,05 adalah 0,0752. Sedangkan menggunakan parameter SS sama dengan 1,2 di waktu T sama dengan 0,02 menuju T sama dengan 0,5 memiliki selisih sebesar 0,1655. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan maaf apabila penjelasan saya kurang dipahami karena di sini kita juga sama-sama masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.